Ada Elkan Bagot. Juga tadi Irfan Jaya, Mark Klok. Iya, menarik di depannya ada Irfan Jaya, ada Sadil, dan ada Lili Pali yang bermain sebagai false nine. Ya, sudah memberikan tim talks. Kita lihat tadi Farudin sebagai kapten tim, sebagai leader, sebagai pemimpin. Dan kick off babak yang pertama akan segera dimulai. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Selamat malam pemirsa, ini ada kick off babak yang pertama pertandingan antara Kuwait berhadapan dengan Indonesia dalam qualifiers AFC Asian Cup 2023. Menjadi bagian dari perjalanan tim nasional Indonesia menghadapi 3 tim lawan di dalam grup ini, dan ini adalah pertandingan pertama menghadapi tuan rumah Kuwait yang akan tentunya menentukan poin di grup ini dan menentukan langkah bagi kedua kesebelasan. Dengan merah putih merah adalah tim nasional Indonesia. Farudin memberikan tekanan cukup baik. Mark Klok mengirimkan bola kepada Irfan Jaya. Coba melakukan dribbling, kita lihat kali ini Pratama Arhan ditutup tadi oleh pemain belakang bek kanan dari Kuwait. Iya, masih menit-menit awal tampaknya masih ada ruang bagi pemain kita. Mudah-mudahan mereka bisa terus melakukan ini, membuka ruang, melepaskan diri dari tekanan lawan. Ini penting sekali di menit-menit awal. Pratama Arhan dari PSIS Semarang menuju ke Liga 2 Jepang. Rizky Ridho, maksudnya tadi umpan pendek cepat dari Sadil Ramdhani, namun berhasil direbut, tapi direbut kembali oleh para pemain Indonesia. Ridho lagi, Ricky Kambuaya kepada Sadil Ramdhani, pada Rahmat Irianto, Mark Klok. Ricky Kambuaya memberikan umpan terobosan kepada Sadil Ramdhani, namun berhasil diantisipasi para pemain Kuwait. Omar Al-Hebaiter menuju pada Fahed Alansari. Rashid angkat bola, kita lihat kali ini penyelamatan tangkapan pertama dari Nadeo. Ini Valen, kita harus sedikit mengoreksi apa yang sudah disampaikan. Kelihatannya di lapangan agak sedikit berbeda nih yang kita lihat. Yang main di bek kanan ini Rahmat Irianto sepertinya. Irianto malah ya. Tuh, bukan Ridho. Ridho tetap di tengah Bersama Farudin. Iya, Elkan Bagot juga tetap di tengah. Artinya ada kemungkinan ini kita main dengan 3 back ya. Ya. Kanan tadi masih lolos lagi para pemain Indonesia menguasai bola, terjatuh pelanggaran dari Fahed Alansari. Ya, mainnya banyak di kiri nih Elkan Bagot nih. Kita Iya. akan lihat dalam perkembangan di lapangan. Tapi sepintas memang agak berbeda dengan apa yang kita bahas Tadi ya. Omar Al-Hebaiter dribbling bola, coba dikejar, ada Ridho, ada Farudin, terlalu tenang sampai bola direbut. Bali Irianto mampu mencuri bola tadi, dan kali ini serangan untuk Indonesia, tapi direbut kembali oleh para pemain Kuwait. Bergeser ke sebelah kanan, dibayang-bayangi oleh Elkan Bagot. Pergerakan yang dilakukan oleh Bader berbahaya. Hati-hati. Sebuah crossing, manfaatkan tinggi tubuh tentunya dari para pemain Kuwait. Cukup berbahaya, bungkus. Ini kita lihat tadi pada saat sesi latihan, cara mainnya begini Valen. Ya, Dan dipraktekkan dalam permainan. Banyak menusuk dari sayap, terus bola diangkat ke tengah. Harus hati-hati pemain-pemain belakang kita. hasil dipotong tadi oleh
Rizky Ridho, tangan penjuru bagi Kuwait. Ya ini nih kesulitannya nih. Dari postur ya, bagaimana mengantisipasi bola set piece dengan postur yang banyak yang lebih tinggi. Ternyata pendek saja. Angkat lagi sekarang. Rizky Ridho kembali mampu mengheading bola, tendangan jauh coba dilakukan. Tidak terlalu jauh dari mistar gawang. Namun sepertinya sudah yakin tadi Nadio bola berada di atas kepalanya, berada di atas mistar. Iya, ini dua hal yang dilakukan tadi sepanjang masa latihan. Pemain-pemain Kuwait melakukan permainan crossing dari sayap dan tendangan dari luar kotak penalti. Ini dua-duanya sudah langsung dipraktekkan di pertandingan. Iya, tendangan dari Talal Al-Fadel. Iya, ini tendangan yang cukup berbahaya karena bola jatuh ini ketika mendekati gawang bolanya turun. Masih melakukan serangan tapi gagal. Kali ini para pemain Indonesia punya kesempatan untuk membangun serangan, memulai serangan, lebih sabar lagi. Mulai dari bawah, Elkan Bagot, Klok dan Kabuaya ada di tengah. Pada Pratama Arhan tadi langsung mendapat tekanan dari Rashid. Dan inilah suasana di Kuwait City. Kuwait City ya. Luar biasa, indah ya. Betul. Lampu menyala di mana-mana. Ya. Dan ada satu lapangan kecil tadi juga sedang nyala, mungkin fan footballnya lagi main. Iya. Heading lagi dari Ridho. Kita dengar nih sayup-sayup supporternya Kuwait sepertinya ya. Iya. Caponya ini ya. Coach Sinteyong. Dan juga Coach Viteslav Fahad Al-Rashidi. Kali ini Fahad Al-Hajeri. Masih menguasai bola para pemain dari Kuwait. Ya, inisiatif yang baik dari Ricky Kambuaya memotong bola tadi, tapi Stefano Lillipali belum mampu mengontrol bola hasil rebutan dari Ricky Kambuaya. Ini dia berbahaya. Tadi melakukan tendangan langsung, sekarang memberikan umpan yang sangat jitu bungkus Talal Al-Fadel. Betul, umpan yang visioner ya, umpan yang membelah pertahanan Indonesia tadi cukup berbahaya. Lalu jauh tadi Mark Klok memberikan umpan kepada Pratama Arhan. Ini dia. Terkadang jarak masih jauh. Iya. Tapi sudah langsung diberikan umpan tersebut. Masih ada teman atau rekan lain yang lebih dekat bungkus. Istilahnya ngapain kirim bola sulit kalau bisa bola simpel. Ya, itu dia. Lagi masih ramai juga pemain-pemain lawan tadi. Kembali Kuwait dengan playmaker mereka nomor 10 Talal. Geser kepada Fahad. Fahad kembali mengangkat bola di belakang para pemain Indonesia, tapi kali ini terlalu jauh. Bader Al-Almatawa. Apa yang terkesan kalian ketika melihat tim Kuwait ini main? Saya jadi ingat kostum saya dulu tahun 2000-an awal ini. Kostumnya ya? Iya, pakai logonya yang ini ya. Iya. Mengingatkan Mirip saya ya? kepada sebuah tim yang dulu banyak disukai. Benar-benar, tapi dia Roberto Baggio gagal ya, penalti. Mirip sekali ya dengan kostum Iya, betul. pada masa Itu lalu ya. benderanya juga agak Iya. mirip warnanya ya. Lagi-lagi langsung umpan ke tengah, tapi kali ini kita masih mendapat lemparan ke dalam. Ricky Kambuaya untuk Indonesia. Sadil Ramdhani, ada ruang kali di sebelah kiri. Yes, pendek saja dia berikan, perlahan maju para pemain Indonesia. Pratama Arhan kembalikan lagi pada Sadil Ramdhani. Mark Klok, dribbling Mark Klok, umpan kembalikan lagi ke belakang, masuk lagi. Kita lihat Ricky Kambuaya tidak akurat umpannya, coba diblok lagi, tapi diambil oleh Bader. Kuwait kali melakukan serangan dari sebelah kanan, mencoba melewati Pratama Arhan. Terlalu jauh tadi dribblingnya, keluar. Lemparan bagi Indonesia. Iya, menarik strategi Coach Sintayong. Kita lihat di 10 menit awal ini menempatkan 3 pemain berkarakter back tengah di lini pertahanan, sehingga Pratama Arhan punya ruang untuk banyak ikut support ya. Dan di kiri ditempatkan Elkan Bagot.
Jadi seolah-olah Elkan Bagot main di posisi back kiri. Di kiri ya. Mulai lagi Farudin, Rizky Ridho, Sadil Ramdhani, Farudin, Mark Klok. Tidak melihat ada lawan di sebelah kirinya tadi, Rahmat Irianto, yang musim ini akan bermain satu klub dengan Mark Klok ya. Dengan Ricky Dan Kambuaya. Ricky Kambuaya juga, jadi bertiga. Trio lapangan tengahnya Ya. itu trio Persib. Iya. Tapi dipanggil timnasnya sejak di Persebaya. Iya betul. Kreditnya tetap untuk Persebaya. Ya, Rizky Ridho juga ya. Iya. Hati-hati kali ini Bader menguasai bola, kemana dia? Oh. Umpan lagi kita lihat tusukan yang coba dilakukan para pemain Kuwait. Itu dia bola-bola menusuk yang berbahaya. 2 kali berhasil menembus pertahanan kita. Ya, ini tentu harus diantisipasi mengingat pertandingan baru berjalan di bawah 15 menit. Betul. Masih 10 menit bahkan. Sudah 2 kali ya cara terobosan tadi, kemudian crossing satu kali, Satu kali syuting dari luar kotak. shooting juga satu kali. Kita belum ada kesempatan masuk ke area kotak penalti dari Kuwait. Meskipun dari cara main Kuwait ini pressingnya tidak seketat ketika kita lawan Bangladesh ya. Iya. Kalau kita masuk ke area mereka baru mereka pressing. Pelanggaran dari Rahmat Irianto. Balikan lagi kepada Fahed. Ayo Indonesia. Big fight lagi. Fahed Alansari. Isa Ali. Isa Ali bergerak ke sebelah kiri, memberikan ruang kepada Omar. Hal oleh Farudin. Jayalah Indonesia, kita Garuda. Kita lihat di tribun pendukung Indonesia. Lemparan Isa Ali. Coba lagi menuju kepada Fahed Alansari. Iya, strategi crossing yang belum efektif dari sisi kiri kali ini. Tapi seperti yang kita bahas tadi, memang itu sepertinya yang dilakukan oleh Kuwait, menekan dari sayap kemudian angkat bola ke kotak penalti. Ridho kali ini. Farudin. Coba lagi dari bawah kepada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya. Rizky Ridho. Elkan Bagot. Dari Ipswich Town. Untuk Indonesia. Mark Klok. Juga naturalisasi dari Belanda. Kita lihat dia sudah fasih dan hafal sekali menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Masih di bawah tekanan, masih dikuasai oleh para pemain Kuwait kali ini Indonesia. Tapi kita juga masih bisa menahan serangan-serangan mereka. Ini Pali mencoba melakukan pressing bersama dengan Irfan Jaya. Kembali pertahanan kita diuji. Ricky Kambuaya membantu pertahanan dan berhasil menutup dengan baik. Baik sekali tadi Ricky Kambuaya membantu pertahanan, menutup ruang gerak bagi pemain lawan untuk mengangkat bola. Sejauh ini Valen, meskipun kita bisa dibilang dalam tekanan, tapi 13 menit awal terlihat bahwa kita belum terlalu repot. Artinya mudah-mudahan ini bisa menjadi sinyal bahwa kita bisa mengimbangi. Ya. Dan tentu saja ini adalah masa adaptasi. 15 menit awal Anda katakan tadi sangat penting, sehingga bisa saja ini merupakan masa main aman dulu bagi kita tentunya. Kelihatan bahwa pemain kita cenderung masih hati-hati. Mungkin pelatih juga menginstruksikan seperti itu. Jangan ambil risiko dulu di 15 menit awal. Dan Kita ini lihat tekanan dari Fahad tadi. Iya. Posturnya pada Lili Pali. Tapi kita pasti bisa untuk bisa mencuri poin, untuk bisa
mencetak gol dalam pertandingan ini. Namun pertahanan terlebih dahulu harus dijaga. Hati-hati, Elkan Bagot menutup upaya crossing tadi dari para pemain Kuwait. Rashid Al-Zori. Lemparan bagi Rashid. Backheel tadi dari Bader. Bali bisa diselamatkan oleh para pemain belakang kita. Ricky Kambuaya memulai serangan lagi bagi Indonesia. Harus lebih percaya diri lagi. Pasti kita mampu untuk bisa mengantisipasi serangan dan juga dapat mengimbangi. Seperti yang kita lihat, seperti yang Anda katakan Bungkus. Iya. Sebenarnya kita tidak dalam heavy pressure ya. Betul. Ruangnya masih ada, masih bisa pemain kita. Cuma jangan jangan salah juga. Salah passing tadi, pelanggaran terjadi kali ini. Sadil Ramdhani dipanggil oleh wasit. Iya, ini peringatan pertama ini bagi Sadil. Harus hati-hati dalam keadaan kita Kartu kuning Bungkus. Oh, sudah langsung kena kartu ya. Kita kehilangan Egy Maulana sejauh ini. Kehadiran Sadil tentu dibutuhkan ya. Iya. Ya, diterjang memang dari belakang walaupun tidak fatal ya. Namun cukup untuk wasit mengeluarkan kartu kuning. Dia main di level klub sama timnas itu kadang-kadang bedanya di situ ya. Tingkat ketegasan wasit itu pertandingan internasional seringkali jauh lebih tinggi. Ya. Kembali Indonesia mencoba menjaga teritori, mencoba untuk menahan serangan dari Kuwait. Dalam pertandingan yang baru berlangsung 15 menit. Hati-hati. Ya. Kembali bisa kita amankan dari serangan lawan. Ahmad Irianto dapat pelanggaran dari Bader. Ya, mobilitasnya cukup tinggi juga ya Badernya meskipun usianya sudah 37. Tapi Ya. kita lihat cukup mobil juga pergerakannya. Elkan Bagot. Ayo Elkan. Kanan memang yang membuat Vano tidak punya waktu untuk bisa. Betul. Dan menekannya ini ketika kita sudah di kotak penalti mereka, Pak. Bukan kotak penalti, di area Di area lawan. mereka. Kalau di tempat kita dibiarin aja. Ya. Jadi ini cara main yang berbeda dengan yang kita lihat kita waktu lawan Bangladesh. Farudin. Ini dia, mulai di pressing. Ayo mulai melakukan serangan Indonesia. Kalau saja oleh Isa Ali. Nah, kita lihat Farudin. Kali ini Indonesia, Ricky Kambuaya melakukan serangan. Indonesia melakukan serangan dari sebelah kiri. Pratama Arhan, masih Pratama Arhan mencoba dengan umpan pendek tadi kepada Mark Klok. Pendek lagi dia berikan. Satu dengan Sadil. Lahirlah peluang pertama bagi Indonesia melalui serangkaian kerjasama yang baik yang dilakukan oleh Arhan dan juga Mark Klok Bungkus. Ini kombinasi yang cukup cantik antara tiga pemain. Diakhiri dengan tendangan yang keras dari Klok. Dan ini peluang pertama lahir sesudah 17 menit, Valen. Perjuangan yang tidak mudah bagi pemain kita mendapatkan peluang ini. Dia kena paha ya. Kalau nggak kena paha, on target. Harapannya tadi kena paha, akhirnya malah bisa deflect-nya membuat masuk ke gawang. Iya. Namun ternyata masih melebar. Namun sekali lagi inilah pertanda bahwa kita mampu mengimbangi, kalau kita mampu untuk bisa mengatasi Kuwait tentunya, walaupun mereka peringkatnya lebih tinggi, walaupun mereka adalah tuan rumah. Iya. Pernah juara Asia juga. Pernah juara Asia, pernah lolos World Cup juga. Iya. Namun semua itu tergantung di atas lapangan. Juga tentunya support kita, dukungan kita akan sangat penting. Sebuah umpan kali ini. Heading dari Mark Klok. Terlalu lemah. Farudin, Mark Klok. Umpan ke belakang. Sementara kita lihat Coach Viteslav meminta pemainnya lebih ke depan lagi melakukan tekanan. Iya. Semua bertahan memang ya. Dan ini menandakan bahwa mereka cukup disiplin ya. Ya. Ya inilah sebenarnya bagi saya yang harus dikurangi ya. Iya. Tadi jelas dengan kaki ke kaki malah bisa lebih merepotkan lawan. Tidak perlu tergesa-gesa ya, karena pertandingan masih panjang. Ya sekali-kali diperlukan kadang-kadang umpan terobosan, tapi harus akurat. Iya. Masih kembali disiplin para pemain Indonesia. Nunggu dulu. Kita lihat kan mencoba dipotong. Dan kali ini berhasil dipotong Indonesia.
tidak langsung congkel ke arah Irfan Jaya ya. Coba untuk mendorong terlebih dahulu tadi sepertinya Sadil Ramdhani. Ya, salah passing sebenarnya dari para pemain Kuwait. Berbahaya, awas, awas. Luar. Kan corner kick, bungkus. Betul, ini momen yang cukup mendebarkan, Valen. Ada 3 pemain Kuwait di kotak penalti dan ada 1 pemain yang kemudian mendapatkan ruang tembak. Ini kita lihat. Bola diangkat dengan baik, berhasil dihalau, tapi jatuh di kaki pemain yang berdiri cukup bebas. Namun gangguan dari Elkan Bagot, gangguan dari Elkan mampu membuat ruang tembak itu sedikit tertutup ya. Gangguan dari Elkan sangat penting tadi. Semakin seru, semakin ramai pertandingan yang berlangsung antara Kuwait berhadapan dengan Indonesia. Lihat, kita mampu mengimbangi dan kita bisa kali ini sebuah serangan kontrol yang kurang lengket tadi dari Sadil Ramdhani. Ya, semakin percaya diri para pemain Indonesia tentunya juga. Kita semua yang menyaksikan harus semakin yakin bahwa Kuwait bisa kita imbangi dalam pertandingan malam hari ini, bahkan mungkin bisa kita menangkan. Iya, harus lebih hati-hati juga pemain kita tidak membuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Sudahkah 1 kartu kuning? Sudah 1 kartu kuning, dan yang kedua lebih rapih lagi pada saat menerima umpan-umpan ya. Tidak mudah kehilangan bola. Geser ke sebelah kiri sekarang. Coba dikejar kali ini oleh Yusuf. Masih diambil, hati-hati lagi. Ada Rizky Ridho. Bola ditunggu tadi, tapi kontrol yang tidak pas juga dari Yusuf Sulaiman. Goal kick bagi Indonesia. Sejauh ini bagaimana, Bungkus? Ya. Menit 20. Sampai menit ke-20, saya pikir apa yang dikatakan Sintayong sebenarnya tidak terlalu keliru ya. Bahwa Kuwait memang kuat, tapi lebih kuat Kuwait pada tahun 2000 ke bawah ya. Kelihatan di sini bahwa mereka cukup merepotkan kita, tapi masih bisa kita imbangi. Main berani, pendek kaki ke kaki ya. Rika Buaya harus mengalir masuk ke ketiga lapangan. Baik, masih Ricky Kambuaya untuk Indonesia. Main asli Papua untuk Indonesia. Irfan Jaya kan tadi? Sepertinya Irfan Jaya memberikan umpan terobosan kepada Fano maksudnya. Serangan sekarang bagi Kuwait. Omar. Awas. Farhan. Tenang, dia berikan kepada Irfan Jaya, dan kali ini menunggu Ricky Kambuaya. Lebih baik kita lihat kali ini bola para pemain Indonesia tidak terburu-buru. Lah, bang, saya bilang tidak terburu-buru. Iriantonya langsung umpan Di situasi di mana pemain kita dijaga oleh 3 bek lawan, tentu akan sulit. dan tinggi-tinggi. Iya, jadi harus yakin kalau ngirim bola jauh itu posisinya cukup bebas ya. Ya. Upaya bertahan lagi dari para pemain Indonesia dalam menghadapi serangan Kuwait. Tapi memang ininya menariknya, makin stadion makin terisi ya. Iya, jadi pulang Kantor kayaknya. Pulang salat dulu paling. Pulang soal, iya betul. Dulu mungkin. Baru habis itu. Iya. Berarti sudah di stadion sebenarnya ya. Iya. Beliau ada masjid saya lihat. Ya, upaya Irfan Jaya membantu pertahanan. Ini dia mental Indonesia. Berani berduel. Kita lihat bahkan pelatih Viteslav ini sendiri udah gregetan sama timnya. Sedikit mengubah permainan sesudah 20 menit karena sekarang pemain-pemain Kuwait lebih pressing di area pertahanan kita, Valen. Ya. Tadi mereka menunggu sampai pemain kita masuk di area mereka baru pressing. Sekarang mereka lebih tinggi lagi pressingnya. Jadi cara pressing mereka sekarang berubah dengan high pressing. Masih serangan lagi. Tendangan langsung. Tapi masih bisa diantisipasi oleh Nadeo. Ya, tadi tendangan yang cukup berbahaya dari Yusuf Sulaiman. Ini pemain yang ikut mencetak gol waktu Kuwait mengalahkan Singapura 2-0.
Joseph. Iya, uji cobanya Kuwait kan menghadapi Indonesia ini lawan Singapura dan mereka menang 2-0. Ya. Karena Singapura dianggap gaya mainnya kurang lebih sama dengan Indonesia. Padahal sama nggak? Padahal sih ya sama. Sama ya. Ayo Indonesia. Farudin kepada Rido. Sadil Ramdhani. Halau 2 pemain tadi. Ya, kita lihat Coach Sintayong juga makin ekspresif memberikan instruksi. Iya, terutama tadi kelihatannya instruksinya langsung kepada Klok ya. Pemain yang memang menjadi pemain penting dalam mengalirkan bola. Ya. Klok diminta lebih turun menjemput bola dulu ini. Nah ini dia. Memang harus begitu, harus ada yang jemput dari pertahanan. Mark Klok, Piji Kambuaya, Elkan Bagot juga untuk apa? Masih terulang, Coach Sintayong juga sempat geleng-geleng kepala. Ya. 2 pelatih kita lihat. Gerak ke sebelah kanan dari area penyerangan Kuwait. Aid Al-Rasidi. Balikan lagi belakang, melebar kepada Isa Ali. Fano Lillipali mencoba menghalau. Main daerah kita lihat. Iya, cukup rendah garis pertahanan kita, Valen. Ya. Semua pemain ada di daerah sendiri sekarang, termasuk Fano Lillipali. Bader. Berbahaya. Berbahaya, tapi Nadeo mampu menyelamatkan. Lagi-lagi ujian Rizky Ridho. Kanan yang baik tadi dari Sadil Ramdhani membuat pemain Kuwait tidak bisa leluasa tadi. Dan bola diselamatkan lagi oleh Nadeo. Ini dia, Valen, bagaimana tendangan dari luar kotak penalti menjadi ancaman. Dilatih tadi kelihatan sejak sebelum pertandingan dan dibuktikan dalam permainan. Ini tendangan keras yang kedua dan kembali menjadi ancaman bagi gawang Nadeo. Ini dia, kaki Aid Al-Rasidi. Di ini ya kayak blok volley ya. blok volley, betul. Karena bola sulit biasa kiper cari aman, Valen. Ya. Indonesia kali ini, ayo Indonesia. Irfan Jaya melebar pada Pratama Arhan. 1 pemain lewat. Asing. Ricky. Oh. Ya, Sayang terlalu deras bolanya, tidak bisa dijangkau oleh Rahmat Irianto yang sebetulnya sudah lolos masuk ke area kotak penalti. Jarang mendapatkan ruang, tentu harus benar-benar dimanfaatkan. Iya, betul. Kembali bertahan. Pemain-pemain Indonesia hadapi serangan dari Kuwait. Semakin ramai didukung supporternya. Bola diangkat. 3 kali Rizky Ridho ya. Iya. Intercept. Tekan. Ya, coba dikejar kali ini. Elkan Bagot. Partisipasinya hampir saja. Bahaya tadi ke gawangnya sendiri. Rahmat Irianto. Sadil. Puter. Berikan ruang bagi Rahmat Irianto. Juga kita lihat Fano Lillipali. Memang Fano ini tidak dikasih jarak 1 cm pun ini. Apalagi pemain lain cukup jauh jaraknya dengan dia ya. Ya. Jadi Fano mau main 1-2 juga, yang lain jauh, Valen. Jadi dia terpaksa harus lindungi bola, harus coba screening sendiri. Rizky Ridho. Farudin. Kapten Indonesia. Fano lagi. Jauh. Itu dia. Jauh. Jaraknya masih raninya. Ruang antar lini. Karena jaraknya jauh, mau tidak mau Fano harus bisa kontrol sendiri, nggak bisa mengharapkan Harus Fano. gitu ya. Iya. Tapi kita lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama Fano sudah dapat 2 kali umpan juga. Artinya kita sebenarnya bisa banyak kesempatannya untuk memanfaatkan serangan-serangan balik. Iya, betul. Farudin, Hati-hati. awas jangan terlalu Iya. santai
juga menghalaunya. Jangan terlalu memaksakan bola sampai keluar ya. Ya. Kadang miss-nya di situ malah bahaya. Kalau memang terpaksa ya buang aja ya. Ya. Resikonya terlalu tinggi. Betul. Dalam gawang, dalam kotak. Tidak tenang ya, saya pikir tidak puas nih Viteslav Iya. dengan penampilan timnya. Ya sebagai tim yang lebih diunggulkan di grup ini tentunya Ya, kembali dia berharap timnya bisa menguasai permainan dan menang ya. Rahmat Irianto beberapa kali masih kurang tenang ya. Kurang Apa mungkin tenang. karena nggak main di posisi aslinya ya. Betul. Waktu SEA Games juga dia pernah main di posisi bek kanan memang. Tapi ya memang posisi naturalnya bukan di situ. Yes, Indonesia mendapatkan bola curian tadi menuju pada Ricky Kambuaya, meminta Arhan untuk bisa berlari. Kasih pendek dia kepada Irfan Jaya, balik lagi kepada Arhan, masih Arhan crossing. Oh sayang. Menuju kepada Lili Pali. Paling tidak inilah pertama kalinya Pratama Arhan akan melakukan lemparan Iya. khasnya. Tadi saya pikir akan menjadi gol seperti kemarin waktu Arema mau uji coba lawan Rans ya. Ya, Golnya Hanis Sagara ya. Iya. Pratama Arhan. Bersiap dia. Apakah memang tetap melempar jauh? Mengingat, oh tapi Elkan Bagot maju ya. Iya. Ini lemparan 30 meter kata orang-orang. Ya, Iya. sudah dilakukan. Sepertinya penjaga gawang Oh sayang. Terbaca oleh kiper. baca, ya. ya. Tapi dia juga terburu-buru. Bader pun tidak puas tadi dengan umpan langsung dari penjaga gawang Khaled. Artinya kan yang menarik ini Balen. Bola seperti tadi kan bola untuk pemain yang sprint ya. Ya. Badannya 37. 37. Dikasih bola sprint. Ya. Nah ini kita lihat Ricky Kambuaya. Ayo Indonesia, ayo Ricky. Ricky! Oh. Kembali. Seperti caranya harus begitu ya. Iya. Sudah 2 kali mereka lolos Tentu, cara ya. begitu. Nah Sadil Ramdhani jauh. Oh, 2 peluang dalam waktu 1 menit bagi Indonesia. Sayang sekali bungkus. Sadil menendang dengan bukan kaki terkuat dia. Padahal di kirinya ada 2 pemain menunggu dan mereka kecewa karena Sadil tidak mencoba menggunakan kaki kanan untuk mengumpan, tapi justru menembak langsung. Ini dia. Sayang sekali. Ya Sadil juga mungkin terhalang ya pandangannya ya, sehingga dia tidak melihat temannya bebas. Kaki kanannya tidak begitu kuat, bolanya jadi tidak sempurna. Sayang sekali. Ya, tapi paling tidak kita lihat lagi-lagi bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita harus yakin bahwa mereka tidak akan menang menghadapi kita. Ada water break tampaknya ya, Water break karena suhu di siangnya aja 42 ya. 40 sampai 42. 40 sampai Di 42. Jakarta itu panasnya kayak apa itu? Iya, 42. Iya, dan kalau malam nih sekitar 24 sampai 26. Kata STY bilang saya udah keliling dunia, baru kali ini ngerasain panas segini gitu. Iya, betul. Tapi so far sejauh ini bungkus. Iya, paling penting bagi kita Valen, sejauh ini kita bisa mengimbangi. Itu yang paling penting. Setuju. Dan sudah sampai menit ke-30, artinya kita sudah mulai bisa mengimbangi irama permainan lawan. Tinggal bagaimana pelan-pelan kita lebih bisa tenang mainnya kalau pegang bola, lebih bisa maksimalkan peluang. Karena tidak banyak peluang yang kita peroleh. Seperti Sadil tadi itu peluang yang langka itu, mahal. Ya, Sayang sekali tadi menembak bukan dengan kaki terkuatnya sehingga hasilnya juga kurang maksimal. supporter dari Kuwait. Iya, mulai memenuhi ya mungkin sebagian tribun, karena kita di bagian lain tribun masih kelihatan kosong. Ya. Bader. Saya sih optimis ya kalau melihat Iya, bagaimana kedua kesebelasan tampil. Bagi Indonesia minimal imbang, tapi bisa saja kita memenangkan pertandingan dengan gaya bermain yang sesuai dan juga pas menghadapi Kuwait. betul. Kuncinya adalah kita bisa konsisten kalian ya, karena itu salah satu tantangan terbesar. Bisakah kita bermain disiplin seperti ini sepanjang 2 kali 45, itu juga tantangan besar juga bagi kita. Ya, dan menang di pertandingan pertama menghadapi tuan rumah. Saya pikir itu akan menjadi booster yang sempurna Luar menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Hitungan matematikanya kan kita lawan Nepal di laga terakhir ini bisa 3 poin ya. Ya. Jadi kalau kita dapat 3 poin dari salah satu Kuwait atau Yordania,
secara matematis punya peluang kita untuk minimal jadi runner up, salah satu runner up terbaik. Baik, karena akan diambil 5 dari 6 ya. Betul. Dari 6 runner up. Ya tapi itu kan hitungan di atas kertas. Betul. Tapi itu dia. Sudah harus kita cak juga dari sekarang. saya suka itu katanya, dicak. Dicak kan. Anak zaman dulu banget. Iya ya. Bader. Antisipasi lagi oleh Ricky, tapi direbut lagi. Hati-hati, harus lebih rapat. Ada celah kali ini di sebelah kiri. Upaya yang dilakukan oleh Isa Ali. Isa Ali gocek satu pemain, dikasih lagi pada Bader. Posisi yang agak berbeda sekarang. Bader diberikan leluasa untuk mengatur bola, dan sekarang serangan balik bagi Indonesia. Tidak langsung dioper. Kenapa tidak langsung dioper? Irfan Jaya bisa 1-2 padahal Ya, kan. betul, sayang sekali. Hati-hati, Rizky Ridho intercept yang keempat. Mark Klok, Irfan Jaya lagi. Nah, umpan langsung cepat kepada Saldi Ramdhani tanpa melihat, menuju pada Ricky Kambuaya dari sebelah kanan. Ricky Kambuaya melakukan serangan kali ini, masih menunggu rekan-rekannya. Pendek lagi, Sadil Ramdhani. Bagus sekali masuk ke penalti. Vano bergerak kepada Arhan. Arhan angkat. Ternyata bola gleser yang dilakukan. Apa bahasanya ya, bola gleser? Bola datar. Bola datar, oh iya. Dan memang sengaja sepertinya ya, karena supaya langsung pakai kaki ya. Dan postur juga. Iya, kalau diangkat sulit. Kembali Pratama, Arhan. Kali ini angkat. Vano Lillipali dan Irfan Jaya tadi kotak penalti. Belum berhasil mengambil bola. Mark Klok coba merebut dari Bader. Masih Bader, 37 tahun. Kita lihat 5 pemain belakang Indonesia direbut lagi oleh Ricky Kambuaya. Itu dia, kita bisa kok. Kita lihat kali ini Saldi Ramdhani semakin bisa menari-nari juga, kita lihat. Tapi harus efektif ya. Iya. Tahu kapan saatnya menari, tahu kapan saatnya mengumpan. Ya. Arkan Bagot. Arhan. Arkan Bagot lagi. Ricky Kambuaya. Iya, cukup penting ya peran Ricky Kambuaya dalam pertandingan ini. Kita lihat dia banyak bergerak, menjemput bola, membuka ruang, mendobrak. Mark Klok. Vano. Hilang. Langsung ditekan tadi Vano. Dia terjadi pelanggaran dari Vano Lillipali. Iya, Vano belum mendapatkan kesempatan ya untuk menciptakan ancaman berbahaya karena memang dikawal ketat oleh lawan. Ya. Bader meminta bola. Diberikan oleh Isa Ali. Bader maksudnya melewati 2 pemain, bukan pelanggaran. Sadil Ramdhani lolos. Sadil Ramdhani. Sebelah kiri dari Irfan Jaya menuju pada Pratama Arhan. Indonesia, ayo Indonesia menuju Pratama Arhan. Kita lihat masih menengok, masih melihat. Vano Lillipali, Vano Lillipali, Vano Jabar sudah sesuai, kembali cara yang sama, dan itu berhasil membuka pertahanan daripada Kuwait. Namun akurasi dari tendangan Mark Klok belum akurat. Iya, ini skema yang cukup baik, sikap yang tidak egois dari Vano Lillipali membuat kita punya ruang tembak melalui Mark Klok yang muncul coming from behind. Sayang memang tendangan Mark Klok masih 1 meter di samping kanan, Valen. Sayang sekali. 1 gol unggul di babak yang pertama. Tentu sangat manis bagi Indonesia. Masih ada 8 menit lagi. Dan ini dia, Mark Klok dan Ricky Kambuaya bergantian menutup serangan. Dan kali ini 1-2, iya, mulai lolos. Irfan Jaya, Indonesia melakukan serangan. Irfan Jaya, kita lihat kali ini Vano Lillipali dan Pratama Arhan. Semakin berbahaya, serangan demi serangan dari Indonesia. Dari tendangan-tendangan jarak jauh. Tadi Pratama Arhan yang melakukannya. Iya, bertubi-tubi Valen kita mampu menciptakan peluang, mendobrak, mengancam pertahanan lawan. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Dan memang taktik Ancelotti ini kadang-kadang memang sukses ya. Iya.
Luar biasa. Menunggu dan serangan balik berbahaya. Harus lebih efektif lagi, peluang demi peluang kita harus bisa manfaatkan. Meskipun memang sekarang terlihat jelas bahwa kita mampu mengimbangi kalau kita bermain hati-hati, disiplin dan berani pada saat bersamaan. Ya, tapi tetap fokus. Ya. Menit 39. Momentum 35 sampai 38 tadi milik kita ya. Iya, Sayang betul. 3-4 peluang kita. Betul, 5 Tidak menit ada yang satu luar jadi biasa gol, ya. tadi Valen ya. 5 menit yang luar Kita biasa. dengar sorakan pendukung Indonesia. Terjatuh, direbut lagi ya. Vano Lillipali. Tenang dulu. Pelanggaran. Tenang dulu, Mark Klok. Ya. Prata Marhan. Mulai lagi. Riki Kambuaya. Mark Klok, 2 peluang. Dari Mark Klok. Nah, itulah. Sabar dulu. Iya, main bola simpel dulu, jangan bola-bola terobosan terus. Geser ke sebelah kanan. Hasil diambil. Arhan mencoba menutup. Ada pergerakan Bader berbahaya. Baru saja saya katakan di tengah peluang demi peluang yang kita tidak bisa selesaikan. Fokus. Itu yang harus dilakukan dan kita lihat skemanya sama. Skemanya sama, sudah kebaca sebetulnya dan sempat kita bisa antisipasi, tapi satu momen di mana kita kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus, bisa dimanfaatkan lawan. Ayo perbaiki Indonesia, masih ada pertandingan di babak kedua, masih ada 5 menit di akhir babak pertama ini, masih bisa kita mengejar. Dan kita lihat ya peran Bader. Penting sekali Ya, sebenarnya ini Arhan menutup, tapi Bader pergerakannya tidak Betul. dikawal ketat oleh Kambuaya. Iya, dan ketika dia mengumpan, umpannya juga bagus sekali Valen. Iya. Jatuh di belakang back ya. Jatuh di antara bola di antara Farudin dan Rizky Ridho, sehingga tidak bisa di-cover oleh 2 back kita. Umpan yang sangat baik dari Bader. Yosef Al-Sulaiman. Iya, Sintayong kesal. Sintayong kesal. Karena Karena dia tadi tahu. Peluang tadi kita banyak tadi. Betul, dan dia tahu itu skema yang sudah Skema dia- yang dari tadi kan. Iya, sudah dia ceritakan supaya bisa diantisipasi, makanya dia pasang 3 back. Tapi masih banyak waktu. Ini dia. Ayo, jabret. Aduh, jabret. Irfan Jaya. Ya ampun, penalti. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Penalti, oi. Rahmat Irianto dianggap dilanggar tadi dan inilah peluang bagi Indonesia. Siapapun yang ditunjuk harus percaya diri bungkus. Iya, dan harus tenang Valen. Ya. Harus mengeksekusi dengan baik. Memang sudah lolos Rahmat Irianto dan ditabrak oleh kiper Ya. ya. Sebenarnya memang bola sudah Lepas ya. dia tendang duluan. Iya, sudah lepas tapi Ya. memang dia diterjang Ya. oleh kiper. Nah, ini memang sebenarnya wajar diprotes ya. Iya, jadi Bolanya pendapat- udah duluan. Betul. Menurut pendapat pemain Kuwait sudah nggak ada ancaman, bolanya Ya. udah lepas. Tapi Rahmat kalau nggak diterjang mungkin masih bisa ngejar bola itu. Betul juga. Nah, itu argumennya kan begitu. Iya. Kita bela Indonesia dong, Valen. Itu dia ada Garuda di sana dan kita lihat kali ini penalti untuk Indonesia. Penalti yang diberikan untuk Indonesia. Mark Klok sepertinya Iya, yang akan biasanya- mengemban tanggung jawab ini. Eksekusi bola mati kan memang biasanya maklok ya. Ya, Meskipun Ricky juga punya kemampuan yang bagus, tapi faktor ketenangan, pengalaman, saya pikir Maklok masih lebih bisa diandalkan. Ada Lillipali juga? ya, tapi sepertinya Klok ya. Iya. Soalnya bolanya dipegangin. Makanya itu dia pegangin maksudnya emang Dan udah ditunjuk sebelumnya atau dia Iya. paling pede kali ya. saya kira dalam latihan pasti sudah ditentukan siapa eksekutor bola mati, siapa eksekutor penalti. Dan dia harus take the responsibility karena artinya pemain yang sekarang menjadi warga negara Indonesia itu kan karena tanggung jawab itu juga yang Iya, betul. harus dia berikan contoh untuk pemain-pemain asli ya. Dan dia wakil kapten. Benar. Jadi dia harus ambil tanggung Ya. jawab itu. Nah, ini mulai drama nih. Ini memang menarik kita lihat. Besar ya. Si ini Kankone. Iya. Kankon ini sebetulnya bukan kiper utama sebetulnya. Wah kan tuh Nah, bola mulai- digeser-geser tuh. Iya. Tenang Mark Klok.
Ada bungkus di sini. Jangan terpengaruh. Dan juga jutaan masyarakat yang menyaksikan. Mari, saudara-saudaraku, kita doakan agar ini akan menjadi gol penyeimbang bagi Indonesia. Mark Klok dengan jarak yang sangat sedikit, percaya diri sekali dia. Tendangan langsung, penalti, jebret! Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Marco berhasil mengemban tanggung jawab mengambil tendangan penalti sebagai penyeimbang kedudukan setelah Rahmat Irianto dianggap dilanggar, dan kali ini Indonesia menyamakan kedudukan 1-1 menghadapi Kuwait, bungkus. Iya, ini momen yang harus menjadi semacam titik balik bagi permainan kita. Pemain kita bisa mengatasi ketegangan karena gol yang mengejutkan tadi dan bisa segera membalas. Harusnya ini bisa menjadi titik balik yang memulihkan kepercayaan diri pemain kita. Mark Klok dengan sorakannya merayakan gol yang ia lesakan untuk tim nasional Indonesia. Impian dia untuk bermain di tim nasional, dan kali ini tanggung jawab yang ia emban ia selesaikan dengan sempurna. Tapi hasil belum berakhir. Pertandingan masih babak yang pertama. Masih ada 4 menit tambahan waktu di babak yang pertama dan 40 menit babak yang kedua. Mudah-mudahan ini malah membuat pemain kita semakin percaya diri, Bugus. Iya, dan jangan mengulang kesalahan seperti terjadi gol pertama tadi ya. Ya. Kesalahan yang sebetulnya sudah diantisipasi, dipelajari, tapi ternyata masih terjadi. Kali ini Elkan Bagot geser ke, bukan geser, udah direbut. Talal Al-Fadel. Talal sendiri akhirnya malah nggak terlalu kelihatan ya. Pas di awal dia kelihatan berbahaya sekali. Ini masih momennya Jaber ya kalau lihat sejauh ini ya. Baru diomongin umpan lagi. Ricky Kambuaya mencoba memberikan tekanan. Nah, Ricky ini kalau udah angkat kaosnya sama celananya bagus. Yang penting jangan emosi. Jangan emosi. Itu dia sering emosi kalau udah mulai ngangkat-ngangkat sama lipet-lipet. Jangan kehilangan kedisiplinan. Iya. Posisi terutama. Dia kadang-kadang kalau udah ngelipet itu mainnya lebih leluhur. Iya. Skemanya nih kan kalau saya lihat ini meninggalkan satu orang pemain depan sendirian. Ya. Lili Pali, yang lain ikut bantu pertahanan. Skemanya sepertinya begitu. Ya, ini pertahanannya lebih oke nih. Mulai diikutin lawannya, tapi lihat Jaber, hati-hati. Nah, itu dia umpan-umpannya. Bader lagi. Bader. Offside. Iya. Aldo Sari itu sebenarnya. Ini biasanya kan kalau kita dirugikan, Bungkus, Iya. bisa di-report akun lawan. Ini saya pikir nih wasit yang ini akan di-follow sama penonton kita. Iya. Mungkin jadi followernya nambah banyak ya. Iya, malah jadi follower banyak. Apa kita kasih tahu wasit yang lain? Jangan. Biar mereka tahu sendiri. Ayo Indonesia. Nah, mulai kepleset dia tuh. Jangan puas dengan skor 1-1 ya. Jangan dong. Jangan puas. Anda juga jangan ngantuk yang menyaksikan. Kami perlu dukungan Anda. Indonesia perlu support kita. Lihatlah, saat ini kita main imbang 1-1. Ya, kita lihat Vano coba bertahan juga. Arhan untuk serangan. Tapi yang banyak mendapatkan tekanan dari sisi Arhan ya. Iya, karena Untuk Arhan sering crossingnya. naik. Dia sering naik, pemain Kuwait mengincar itu. Ya. Walaupun tadi akhirnya pas penalti tiba-tiba Rahmat muncul ya. Elkan Bagot. Oh, tidak ada orang Ya. depan ya. Tapi di clear area dulu kayaknya sama Vano. Hati-hati, at least tahan dulu 1 menit lagi. Iya, meskipun Vano tidak mencetak gol, tapi sejauh ini kerja cukup keras ya. Loh, Rahmat Irianto, hati-hati. Pola yang sama, cara yang sama. Bola-bola silangnya cukup mengerikan juga ya. Ya, Cukup merepotkan. Harus sangat berhati-hati pemain kita.
Tidak jadi Omar Al-Hebaiter yang mengambil, tapi Talal Al-Fadel sang playmaker. Bincang dengan 8. Berbahaya. Pelanggaran. Iya, ada dorongan tadi sebenarnya terhadap Rizky Ridho. Ya. Pemirsa, nama wasitnya adalah Nasrullah Kabirov. Apabila Anda ingin follow, Nasrullah Kabirov. 1-1 Kuwait. Cetak gol oleh Yosef Sulaiman dan dibalas tendangan penalti oleh Mark Klok di menit 39 dan menit 41. Sebuah pertandingan yang seru, pertandingan awal yang menentukan tentunya untuk pertandingan berikutnya. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Indonesia. Sesudah itu babak kedua menjadi sangat menarik, jual beli serangan. Tapi Indonesia beruntung bisa memanfaatkan satu peluang menjadi gol melalui Rahmat. Tenang sekali tadi dia ya, flashing bolanya. Tetap dengan lemparan jauh. Ya, saya curiga dia malah nggak bisa lempar dekat. Bagus. Nggak akurat malah kalau deket ya. Iya. Ayo Bagot. Nah, Iya, cukup solid sejauh ini kita lihat Bagot, Farudin, Rahmat Irianto. ya. Arhan, tetap jauh. Mark Klok, pendek Klok. Rafli, Mark Klok lagi. Ada Sadil. Hati-hati, Farudin. Belakang, Bader. Ayo Indonesia, menit ke-9 babak yang kedua ini. Harus berhati-hati. Dibiarkan saja oleh Nadeo. Tidak efektif kali ini umpan dari sayap kanan. Ya, ini banyak yang sudah pemanasan ya. Ada Ahmad Aldi Firi. Dan strategi yang dilakukan oleh Slesaf Lafika. Sementara Coach Sintayong menunjukkan kemampuannya meracik tim ini. Dan juga strategi berbalik unggul kita. Awas. Iki Kambuaya, Farudin. Aduh, Sadil. Ricky lagi. Indonesia menguasai bola. Coach Sintayong memberikan arahannya. Bagot, bagus. Kita lihat kali ini kembali pada Ricky. Pendek. Ricky, Witan, Ricky. Pratama Arhan. Masih ada Witan Sulaiman. Ruang kali ini bagi Indonesia. Witan. Ada opsi tadi di kanan. Ricky mendapat teriakan kita dengar tadi. Iya. Mungkin suruh balik ya. Suruh balik dan jangan kelamaan pegang Iya. bola. Kuwait lolos Piala Dunia di 82 ya. Iya. Sempat juara Piala Asia tahun 80. 80 tuh waktu itu wasitnya waktu mereka juara tuh wasit Indonesia loh. Nah. Oh iya, Namanya Sudarso. waktu di tahun 80. Dulu mereka juara di negeri sendiri. Iya, yang main di Kuwait ya. Iya. Tapi kali ini mudah-mudahan kita menang di Kuwait. Iya. Mark Klok. Iya, bermain dengan rapi. Rahmat Irianto geser dia menuju kepada Sadil Ramdhani. Ada Rafli di sebelah kanan. Kita lihat kali ini. Sayang. Crossing tadi Rafli. Lihat masuknya seorang Sadil Ramdhani dalam kotak penalti. Awas sekarang serangan dari Kuwait. Arhan. Tahan. Bisa salah juga Bader. Ini pertanda ini. Tanda bagus buat Indonesia. Tadi ada yang kepleset, ada yang nyangkut kakinya, ada yang jadi penalti.
Ayo. Marklok. Arhan. Rido. Lebih dekat lagi. Aduh. Jauh tadi jaraknya. Lagi-lagi begitu caranya, tapi kali ini nggak masuk. Nah, sekarang ada yang keram mainnya. Ini nih. Mudah-mudahan pertanda bagus buat Indonesia. Dan kelihatan pemain Kuwait juga pressingnya agak berkurang. Iya, betul. Tengahnya mulai terbuka. Sekarang kita lihat kali ini Pratama Arhan. Belum ada yang bergerak dengan cepat. Witan Sulaiman Arhan. Kelamaan. Bisa lolos diapit 2 pemain. Iya. Fahed Alansari, Talal Al-Fadel, Omar Al-Hebaiter. Geser ke kiri. Angkat di-heading oleh Rido. Irianto. Cetak gol kedua bagi Indonesia. Kontrol yang tidak cermat tadi. Bukan handsball, Bader. Hati-hati. Pahit. Masih teritori Indonesia sedang diinvasi oleh Kuwait dalam pertandingan ini. Harus bisa dipertahankan teritori ini tentunya. Dan kemudian harus ada serangan balik melalui tendangan alutista dari mainan Indonesia. Pasukan infanteri, pasukan semua pokoknya harus bisa melakukan serangan balik. Ayo. Ya aja. Farudin. Agak. Iya. Tahan lagi. Serangan coba dilakukan oleh Kuwait. Rahmat Irianto terus menjaga. Lihat pergerakan larinya ya bagus ya. Iya. Kayak tadi kan kecolongan. Nah, diangkat lagi. Back kiri, back kanan terus ditekan ya. Kali ini kesalahan demi kesalahan kalian. Berkali-kali dan ini sudah mulai cedera kayaknya ya. Iya, momennya nih kita harus bisa cetak 1 gol lagi nih. Iya, kalau Saat 1 mereka gol masih- tambahan nih sangat penting kalian. Iya, saat mereka salah tinggal pinter juga. Coach Viteslav langsung ganti 2 pemain, masuk ini Ali Matar. Kalau lagi ketinggalan di posisi sebagai tuan rumah, Iya. 60 tuh pasti ada perubahan malah. Di menit 60 ya. Iya, kalau lagi ketinggalan ya. Playmaker yang diganti ya, Talal Al-Fadel dan juga Fawaz Al-Lutaibi masuk. Lama-lama mirip Bonucci ya, Iya. Bader ya. Iya betul. Bonucci gabung David da Silva. Rido, Irianto, nanggung umpannya. Ayo, tahan lagi. Rapat lagi. Menit ke-16. Baru menit 16. Kalau menang gini nunggu menit 90 lama ya bagus. Lama betul. Masih setengah jam. Iya. Tahan. Bagot mencoba mengambil. Lolos di Tidak sisi ada Arhan. kiri. Arhan coba tutup. Klok membantu pertahanan lagi. Tahan. Ya. Lebih tenang. Serangan kembali kali ini Sabib. Oh, ini pemain yang baru masuk tadi, hati-hati. Elkan Bagot. Bukan pelanggaran. Serangan balik kali ini apa yang bisa dilakukan oleh putra-putra Indonesia dari sebelah kanan. Rafli menunggu. Rafli Witan Sulaiman. Nah, kepleset dia. Belum ada yang bantu. Witan sulit bagi Witan. 1 lawan 2 ya. Ya. Paksa tadi Witan.
Key dan Klok tetap berada di area pertahanan. Geser kali ini. Kembali Bader. Bader pada Fahed. Sekarang ada Fawaz. Bader lagi. Ayo, jangan hanya ditonton. Semakin jauh dan dekat soalnya dia ke area kotak penalti Indonesia. Ya, awas. Bahaya. Tahan. Lagi-lagi intercept paling banyak dari Rido sih. Rido betul. Kontrol yang harus diperbaiki Witan. Rido kembali merebut. Elkan Bagot. Coba dikejar. Sorak-sorai pendukung Indonesia sekarang ada di belakang penjaga gawang dari Kuwait. Iya, justru ketika sudah ketinggalan, Kuwait seperti agak bingung nih Valen. Mainnya kelihatan jadi kehilangan arah. Ya. Sayang sekali Farudin. Ya jangan sampai dia dapat second win, jangan sampai dia balik lagi moodnya bungkus. Kalau dia bisa 2-2 itu bahaya itu. Makanya. Janganlah. Jangan sampai. Amit-amit. Arhan. Ayo dong. Nah ini menit 60 nih. Menit catatannya tim kita bungkus. Iya, betul. 64 malah sekarang. Ini dia krusial sekali tadi ya. Ya memang nggak ada pelanggaran. Nggak ada pelanggaran. Dan wasit Nasrullah Kabirov jeli sekali melihat itu bukan pelanggaran. Ya tidak. Iya, keputusannya tepat Valen ya. Iya. Pak Elkan. Iya, Elkan. Tahan. Serangan kali ini dari Kuwait. Apa yang akan dilakukan pertahanan Indonesia? Yes, Arhan berhasil mengambil tadi, tapi bola masih dikuasai lagi oleh Fahed. Iya, jangan ngikutin. Oh, Fahed jadi kapten berarti Bader diganti, Bu. Badir sepertinya keluar ya. Jangan ngikutin iramanya Kuwait ini. Pemain kita sepertinya terbawa nih Valen. Ya. Menit 20. Kalau Fahed, Iaquinta. Iya, Kinta. Mirip sekali ya. Jadi mirip kostumnya malah. Vincenzo, iya Kinta. Orang lama berarti. Ya, masih coba bertahan para pemain Indonesia. Ayo, berikan dukungan Anda juga dimanapun saat ini Anda menyaksikan. Silakan berikan dukungan Anda di kolom komen sports.indosiar Instagram. Ada Mimin yang siap menjawab terus. Oh. Hati-hati. Oh. Ya, kalau ini pelanggaran. Iya, akhirnya. Ini menjadi ancamannya. Hati-hati. Belum ada tendangan bebas dari tadi ya. Iya, betul. Tinggi sekali ya. Sangat ideal ya untuk main di posisi back tengah ini. Fahed Alansari. Ini pencetak gol tadi, Yusuf Al Sulaiman. Kita lihat pendukung Indonesia yang setia terus memberikan dukungan. Ya, kita berharap tentu pagar yang ada maupun juga Nadeo, apabila memang ini tangan bebas on target dapat diantisipasi dan tidak menjadi penyeimbang bagi Kuwait. Ambil kaki kanan ya. Iya, kelihatannya. Ada kaki Oh, ada kiri juga si ini Ahmad Aldevir yang menggantikan Bader. Berbahaya. Oh. Sulit memang kaki kanan di posisi seperti itu. Fahed Alansari tadi. Lai. Gundah gulana juga kita lihat Viteslav Lavika. Iya, dalam 5 laga terakhir Kuwait ini hanya 2 kali menang Valen dan 2 kali kalah. Ya. Kalah dari Malta 0-2, kalah dari
Libya 0-2. Dan mungkin ini kekalahan yang ketiga. Amin. Masih ada 23 menit lagi. Bukan hanya kami berdua di sini yang harus optimis dan memberikan support. Tentu Anda semua yang saat ini menyaksikan, pencinta sepak bola Indonesia. Berikan dukungan Anda, berikan doa Anda. Kemenangan malam hari ini bawa kita dengan 3 poin dan membuat kita punya peluang besar untuk lolos ke Piala Asia. Juara grup atau runner up terbaik. 5 runner up terbaik. Hanya juara grup yang otomatis Nah, lolos. pasti ya. Awas. Adeo juga tidak akurat. Iya, mulai kelihatan bahwa cara main Kuwait ini sudah agak kurang sebaik di awal babak pertama ya. Mereka mencoba melakukan sekarang umpan-umpan langsung ke jantung pertahanan yang sebetulnya beberapa kali tidak efektif. Bahaya justru kalau mereka main di sayap. Ya, dan pengganti Bader pun sepertinya belum seperti Bader ya. Aduh, awas. Hati-hati. Oh. Tidak boleh diulang lagi. Fokus. Dia memberi ruang tembak yang sangat berbahaya. Tendangan coba dilakukan tadi oleh Omar Al-Hebaiter. Ya, kali kita nggak boleh membiarkan ruang. Aduh, tahan Rido. Serangan kali ini hati-hati. Pergerakan Ali Matar diambil lagi. Berbahaya. Berbahaya. Elkan Bagot bungkus mules. Megaki kening dia, untuk Anda tahu saja pemirsa. Dan mungkin Anda pun sama. Kalau saya memang dari kemarin karena keadaan kurang sehat, tapi untuk Indonesia kita tetap bilang siap begitu dapat jadwal. Ya, ini dia. Ricky Kambuaya. Ricky. Ricky. Tidak apa-apa. Tetap tahan lagi. Mark Klok mengajak yang lain untuk turun. Iya, cukup jauh pemain. Ya. Karena ini terobosan-terobosannya ataupun crossing masih 20 menit bungkus. Masih panjang ini. Masih cukup lama. Coba dipotong. Belum berhasil Sadil tadi memotong. Witan hanya menemani saja, kita lihat. Lolos. Mark Klok. Ya, ini kalau Asnawi sehat sebetulnya ini momen Asnawi masuk ya. Asnawi masuk, Rahmat Irianto bantu lapangan tengah. Ya. Nah, apalagi Klok sekarang udah ada masalah sedikit. Ya. Ini perlu sekali Asnawi main di kanan, Rahmat masuk ke tengah ini. Ya, ada masalah sepertinya dengan kaki kiri Mark Klok. Ini dia. Benar-benar matang. Farudin untung ada di sana juga saat miss heading tadi. Kemudian di cover oleh Elkan Bagot. Water break. Ya, menit 71. Bungkus tadi kalau kita lihat. Ini belum water break ini. Oh belum ya, karena cedera 75 tadi. ya, 75 biasanya water break. Dan tadi kita harus ingat bahwa gol tercipta di menit-menit akhir babak pertama. Jadi ini harus waspada. Ini dia golnya. Tadi sebenarnya mirip. Kalau tadi kena dia. Arklok menyamakan kedudukan. Dan memang Irianto yang memulai serangan juga ya. Ya. Oke, sepertinya Klok. Ya, ini kosong sebelah kiri. Sadil Ramdhani harus lebih cepat Sadil melepas bola ya. Ya, untung saja itu jadi pelanggaran. Iya, betul. Harus lebih cepat. Karena dia benar-benar di tengah, masih di tengah kan. Iya. Teman yang berdiri bebas di kiri di kanan harus lebih diberi kesempatan untuk diumpan ya. Ya.
Rido kembali memang tampil tenang dan mampu untuk menjadi menang bagi rekan-rekannya. Pelanggaran daripada Yusuf Sulaiman. Hati-hati, set piece dengan tendangan bebas. Ayo, Nadeo Argawinata. Saya mau bilang Ozil, ternyata kurang mirip. Jauh. Ya. Hati-hati, Nadeo. Oh, kaget Nadeo. Ada protes. Apakah dianggap maunya penalti ya? Iya, merasa ada dorongan. Fahad Al-Haijeri. Iya, padahal kalau kita lihat tadi sebenarnya cukup bebas ya. Ya. Ayo pertahanan Indonesia. Rahmat Irianto mengamankan. Dan jangan sampai kita benar-benar hanya sekedar menahan serangan, Bungkus ya. Jangan betul-betul bertahan. Ya, jangan parkir. Nah, pelanggaran foul untuk Indonesia. Ya. Iya, ditabrak memang Witan tadi. Ini. Oh, Iya. Tadi dianggap Rido mungkin mendorong, Bungkus. Tuh. Itu dia. Nah, Iya, sedikit dirangkul. Sedikit itu. Wasit Nasrullah Kabirov tidak menyatakan itu pelanggaran. Tidak terpengaruh dia. Tidak terpengaruh ya. Tetap dengan keputusannya bahwa itu bukan pelanggaran. Ya. Nasrullah Kabirov. Kalau ini yang masuk adalah Mubarak Alfanini. Mark Locke berdiskusi dengan Ricky Kambuaya. Oh, bola lambung ternyata yang dia dilakukan. Mark Locke. Pratama Arhan. Mana temannya? Oh, nutmeg dari Pratama Arhan. Oh, Pratama Arhan. Oh, lama Pratama Arhan. Tapi itu pasti besok viral di sosmed kita. Nutmegnya. Mark Locke mengisi posisi Arhan, tapi lolos. Hati-hati. Hati-hati. Nadeo juga sudah terlalu ke depan. Iya, ketika Arhan sudah kehilangan posisi, sayangnya tadi tidak ada yang cover kecuali Mark Locke ya. Ya, Jadi ini sayapnya harus cover ini harusnya. dapat udah sebenarnya dia tapi Iya, kemudian bahaya tadi momennya. Ketinggalan tadi Witan cukup jauh. ya, dan posisi Nadeo memang mau digantung bolanya. Iya, betul. Tapi masih Indonesia unggul. For your information, yang di awal-awal mengatakan paling kalah, paling gak dapet angka, Anda salah. Kita sementara ini unggul. Iya. 1-2. Setidaknya kita saat ini masih punya peluang dapat 3 poin. Ya. Aku sih yes. Aku banget. Iya. Tapi Anda tegang dari itu. Ini baru quarter break paling. Ya. Ya, ini dia Ricky mendapatkan instruksi khusus dari Coach Sintayong. Karena seperti yang saya bilang tadi, perannya sangat penting dalam penontonnya. Kelihatan bahwa Ricky juga cukup capek sebetulnya ya. Tapi dia harus ikut bantu pertahanan. Karena memang tim dalam keadaan butuh sekali pemain yang naik turunnya cukup kuat. Ya. Ada Coach Sinteyong, ada Asep tadi Visio ya. Ada Pak Sumarji manajer, ada Coach Nova. Orang di belakang Iya, Witan pelatih dan official. butuh treatment khusus untuk Tadi ya. kebugaran. Karena Witan tadi agak sedikit beberapa kali terlambat bantu apa nama Arhan. Ya. Bukan tanpa masalah juga pemain-pemain Kuwait. Seperti tadi mengalami kendala di
satu pemain Kuwait. Rizky Ridho tampil baik malam hari ini. Banyak sekali peran dia untuk memotong serangan lawan. Iya, terlepas dari apa yang kita lihat malam ini, Kuwait ini kan di Asia tetap tim yang disegani kan. Iya. Tuh. Mereka di kualifikasi Piala Dunia nih di grup B cuma kalah dari Australia. Dan peringkat 2 ya. Iya. Emang nggak lolos peringkat 2 terbaik ya. Ada yang pakai baju Indonesia. Paling nggak Liverpool warnanya merah juga. Menit 78. Ayo. Indonesia 12 menit lagi. Menjadi bagian dari sejarah ya. Iya. Kalau kita bisa menang malam hari ini. Ya walaupun bukan yang pertama ya. Betul. Pertemuan pertama kita menang lawan Kuwait saat itu. Di tahun 8 Iya, 8 dulu kan. ya, jauhan. Jadi sesudah itu kita tidak pernah menang lagi dalam Ya. 5 laga selanjutnya. Ya. Dan menjadi yang paling penting lagi adalah kalau kita menang langkah selanjutnya untuk bisa lolos ini jadi semakin Iya. terbuka, bungkus. Dibanding 2 kali imbang dan kemudian mengalahkan Nepal, Ya. lebih baik menang 2 kali. Amin. Kalau dihitung hitungan runner up terbaik, biasanya 6 poin itu persyaratan minimal. Ya. Biasanya ya. Tugas 11 menit yang tidak mudah bagi 11 pemain yang saat ini sedang bertanding. Tugas kita lah untuk memberikan dukungan, memberikan doa bagi para pemain-pemain yang ada. Awas! Hati-hati. Oh, itu dia. Ini bola-bolanya Kuwait ini sangat berbahaya. Wasit mengatakan goal kick. Tepat sekali putusannya, Valen. Ya. Wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan. Luar biasa. Alamat IG-nya. Saya tadi cari belum dapat. Nah, beda lagi ekspresinya Coach Viteslav. Tidak menyangka. Sampai menit 80 dan kali ini sayang sekali bola sudah keluar. Sedikit saja terlambat Ya. tadi. Oh, sudah masuk Dimas ternyata Derajat. Dimas Derajat. Saya pikir dari tadi Rafli loh. Ternyata Dimas Derajat. Tadi Rafli kan? Ya ini memang masalahnya kita tidak diberitahu soal Ya, pergantian. tadi awal sempat Rafli bungkus. Iya, bungkus. betul. Berarti diganti tampaknya. lagi ya pas setelah tadi water break. Iya. Karena tadi 18 kok Rafli tadi. Iya. Pada saat momen terjadi gol kedua ya. Ya. Mark Locke, Ricky Kambuaya. Awas Dimas Derajat posisinya dan kali ini Witan gol! Witan gol! Harusnya itu jadi momen untuk killing the game, bungkus. Witan itu biasanya bola-bolanya Witan itu, Valen. Asis yang indah. Berarti konsentrasi full harus kembali dilakukan. Ingat kita tadi 3 kali peluang malah kebobolan awalnya. Awas. Awas. Pahit. Iya. Belum selesai. Jian. Goal kick. Yes. Iya. 9 9 menit lagi, bungkus. Iya, masih ada ancaman, tapi tentu kita juga harus memanfaatkan Ini. setiap peluang. Lagi-lagi si Irianto ya? Iya, ini dia Witan. Biasanya Witan sukses. Ya itu bola itu. pakai kaki dalam kan? Iya. Sayang sekali Witan kali ini belum akurat. Oh, sampai karena sambil jatuh dia posisi bolanya jadi nggak pas putar kaki dalam. Iya, kan Bagot tampaknya mengalami sedikit masalah di ankle ya. Ya, Memang berjuang cukup keras Elkan Bagot selama 81 menit pertandingan. Iya, media-media lokal di Kuwait sebagian besar menganggap bahwa Indonesia tidak punya peluang lolos. betul. Itu yang tadi saya katakan kan? Tidak meremehkan memang Benar sekali. Mereka menjagokan Kuwait tentunya dan Jordania. Jordania. Hari ini mereka melihat apa yang terjadi di lapangan. Itulah faktanya. Ya, masih ada 8 menit.
karena semakin banyak dirawat di lapangan, additional time-nya juga makin lama. Iya. Tahan. Ya. Oh, pelanggaran dari Dimas Derajat. Sudah diambil, out kah? Bisa dikontrol ternyata. Hati-hati akan crossing ini. Oh, Rizky Ridho. berkali-kali interceptnya ya. Iya. Mungkin sudah lebih dari 8 ini intercept. Iya betul. Baik heading maupun juga Tendangan dengan tendangannya. Iya. Ayo Indonesia. Ini dia. Asnawi, itu yang saya bilang tadi. Di tengah butuh Rahmat Irianto, Asnawi ngisi di posisi kanan. Oh, sayang sekali Elkan harus keluar. Posturnya sangat membantu ya untuk pertahanan. Tapi kita lihat masih 19 tahun kan Bungkus? Masih Elkan 19 tahun. beraset ya. Indonesia masih harus bertahan. Coba dikejar kali ini Mas Derajat. Apakah bisa? Ayo Mas Derajat. Oh, sayang. Tadi kalau di announcer tuh terdengar kalimatnya, sebutannya bukan Elkan Bagot, Alkan Bagot. Alkan Alkan Bagot. Bagot. Itu pronunciation-nya di sana. Dari sana ya. Anda sebagai pakarnya kan lebih mengerti. Oh, lihat Valen, Kuwait Itu kan juga saya bilang. mulai Tanda-tanda. kehilangan, iya, mulai kehilangan konsentrasi, kehilangan kepercayaan diri. Harus bisa Jangan kasih dimanfaatkan. momen. Asnawi juga jangan emosian. 6 menit lagi Indonesia mengejutkan tuan rumah Kuwait. Ayo Witan yang kelamaan. Cantik kembali lagi ke Witan Sulaiman. Witan bisa diambil dengan bersih. Awas, bertahan. Rizky Jangan coba Ridho. potong. Kembali lagi dia ke belakang. Serangan kali ini dari Mubarak Alvaneni. Rahmat Irianto. Itu Dewa udah main ya? Iya, posturnya Dewa. Dewa udah ada. Ada banyak perubahan Ya. yang kita cukup terkejut juga lihatnya. Awas. Iya, pertama Arhan diganti sama Iya. Dewa ya. Geser ke sebelah kiri. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Pemirsa, kita bisa mendapatkan 3 poin. Berikan dukunganmu. Oh, Sadil ragu-ragu. Ricky Sadil dan Ricky tadi ya. sudah agak letih sepertinya ya tadi Ya. karena dia udah berjalan kaki tadi. Dan dia sekarang diminta lebih bertahan memang. Ya, awas itu. Asnawi, awas. Awas. Oh. Tahan. Serangan lagi dari Kuwait. Berbahaya. Awas. Oh. Tidak handsball. Tidak handsball. Iya. Yakin Nasrullah Kabirov dengan keputusannya. Sangat yakin wasit malam hari ini. Nasrullah Kabirov. Ayo, 4 menit lagi. Iya. Sadil. Ini dia momen yang cukup krusial kalian ya. Iya. Adeo. Yes. Berhasil dihalau oleh Rahmat Irianto. Ayo pemirsa. Terus berikan dukunganmu, support. Kita lihat Nadio sama Ridho sepertinya menegur salah seorang rekannya. Iya, komunikasi harus dibangun dalam keadaan begini ya. Semua sudah letih, Valen, semua sudah kecapean. Jadi komunikasi, jangan diam di lapangan. Ya, Sadil juga mengalami kram
kecapean juga memang kelihatan. Oh, semprotan aja. Minta semprotan. Kalau ya kan lihat akan terkena kartu nih kapten dari Kuwait. Karena kalau kita di posisi Kuwait pasti kita kesel. Iya. Tapi inilah menit-menit akhir saat leading. Ini dia momen di mana dianggap handball ya. Terkena kaki dulu kan. Iya. Jadi itu istilahnya kalau dalam itu situasi yang membuat pemain tidak bisa menghindari. Ya, terkena kaki dulu. Jadi kena tangannya itu bukan karena sengaja tapi tidak bisa menghindar. Karena bagian tubuh yang lain baru kena mengenai tangan. Dengan pojok 2 menit lagi waktu normal. Momen berbahaya. Jangan salah di kotak penalti, Bung Gus. Iya. Ayo, sorai dimanapun Anda berada, berikan dukungan malam hari ini. 2 menit lagi. Oh, jauh. Iya. Jauh. Sangat spekulatif tadi tendangan yang dilepaskan oleh Aldosari, cukup jauh dan tidak terarah. Indonesia 2, Kuwait 1. Anda mungkin tadi ketiduran baru bangun, Anda tidak salah melihat memang Indonesia unggul. Sampai menit 89 ini kita kawal terus. Iya, kita kawal sampai sah, Falun. Ya. Iya betul. Sah sesudah peluit akhir. Benar. Ayo tahan. Oh, Ya. Ridho ya. Ya kan? Ridho. oh, sayang. Ayo terjatuh, nggak usah. Kalau itu bangun, ayo. Kalau masih kuat bangun. Ya, sah juga, mereka bisa tetap melakukan serangan. Iya. Awas jangan pelanggaran. Serangan kali ini Sadil Ramdhani memberikan ruang ke sebelah kanan. 5 menit perpanjang waktu. Serangan lagi dan pelanggaran. Keputusan tegas dari Nasrullah Kabirov, wasit dari Tajikistan. Iya, yang malam ini memimpin dengan sangat baik. Kartu kuning langsung diberikan. Iya, ini dia momennya 3 pemain padahal ya. Ya. Sayang sekali. Snawi ya. Iya. Oh, jelas. Itu dia nyangkut kakinya. Iya. Ini dia. Bagus ya. Ini kalau main bola istilahnya ditebang. Tebang. Yang penting jangan tebang pilih ya. Ah, itu dia. Ada Garuda di hati TKI. Halo teman-teman TKI yang ada di sana. Terima kasih atas supportnya. Keluarga TKI yang itu tadi, yang saat ini menyaksikan Indosiar. Keluarga Anda luar biasa. Sukses selalu, sehat. Oh, ini siaran ulang. Oh, saya kaget. Tendang bungkus. Kan kita yang lagi mau tendangan bebas. Tenang bungkus. Tenang bungkus. Saya tahu kita semua tegang. Tapi giliran kita yang akan melakukan tendangan bebas. Jadi Anda tahu ya saat ini menyaksikan di rumah betapa tegangnya di studio ini saat ini. Menantikan kemenangan kita di partai pertama ini. Cukup dalam hati saja. Tidak cukup. Anda harus suarakan, Anda harus bersorak di rumah dimanapun saat ini menyaksikan. Apakah ini akan menjadi gol ketiga Sadil Ramdhani? Seperti tadi juga sepertinya terkena tangan, namun benturan setelah mengenai anggota tubuh badan yang lain. Hati-hati. Oh, cepat turun. Oh, sama. Perintahnya Wak Pelatih pasti begitu, cepat turun. Ya, 3 menit lagi. Bangga kami semua menyaksikan pertandingan teman-teman semua malam hari ini, apapun hasilnya. Namun kemenangan akan semakin membuat sempurna penampilan ini. Mark Klok menahan gempuran dengan heading.
2 menit lagi dan kita lihat Fahed Alansari seperti Bader tadi ya. Saat ini dia menjadi kapten. Mana-mana dari tadi posisinya sangat mobile. Hati-hati. Indonesia tahan. Tahan. Nabil. Tutup. Tutup. Buang dulu. Ricky. Dimas Derajat. Striker subur musim lalu. Striker lokal paling subur ya. Dengan asis 11 gol ya. Betul. Mark Klok. Ayo Klok. Mainkan. Iya. Ricky Kambuaya. Itu. Iya. Ricky. Jump. Odimas. Derajat. Peluang menambah gol lagi hilang kalian. Awas. 1 menit doang. Tahan. Aduh. Rido. Luar biasa Rido. Pemain belakang paling bisa diandalkan di pertandingan kali ini. Rido. Berbahaya. Yes. Detik-detik. 20 detik saja. Jangan sampai lalai. Tahan. Bola diangkat. Mark. 5 detik lagi. Tutup. Iya. Dan wasit meniup peluit pertandingan. Berakhir pertandingan pertama dalam pertandingan Indonesia berhadapan dengan Kuwait. Wasit Nasrullah Kabirov. Dan kita lihat bagaimana ekspresi dari pelatih dan official team. Sebaliknya ekspresi dari para pemain Kuwait. Tapi yang jelas siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Selamat untuk Indonesia, selamat untuk semua pemain official team dan juga tentunya semua yang berjuang pada malam hari dan Anda yang menyaksikan malam hari ini. Perjuangan belum berakhir dan kita akan lihat lagi dalam pertandingan berikutnya. Luar biasa. Ya, Indonesia berhasil menang atas tim tuan rumah Kuwait dalam pertandingan pertama di grup dalam qualifiers AFC Asian Cup 2023. Dan kita bisa lihat, silakan bungkus. Iya, ini beberapa momen yang terjadi. Ini gol pertama bagi Kuwait yang memantik semangat para pemain kita, Valen. Dan ini dibalas oleh gol yang dibuat oleh Klok sesudah Rahmat Irianto dilanggar tadi. Ya. Iya, eksekusi Klok tadi. Nanti ya kita akan lihat tayangan ulangnya bagaimana Klok bisa memanfaatkan dengan sempurna. Ini dia. Pikir dia man of the match, Valen. Ya. 1 gol, 1 assist, dan bermain sangat baik sepanjang 2 kali 45. Ya, dan juga kalau hitung-hitungannya bungkus kemenangan pertama ini dengan nanti menghadapi selanjutnya. Iya, ini sangat menguntungkan bagi kita. Artinya di atas kertas kita bisa menang harusnya lawan Nepal. Ya. Biasanya kalau untuk lolos dari pertarungan sebagai runner-up terbaik, 6 poin itu syarat yang sangat